Oke, sekarang saya absen dulu ya. Eka Retno, Siap, Nurse. Nur Hadir, Nurse. Familianti, Hadir, Nurse. Mardia Ulfa, Siap hadir, Nurse. Nur Andani, Hadir, Nurse. Devalia Putri Mandeng. Di mana kok Devalia? Nur Halima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini kita akan belajar tentang kasus-kasus keperawatan gawat darurat sebagai pengganti metode pembelajaran karena adik-adik ini ditarik dari rumah sakit ya. Jadi kita ganti dengan soal-soal kasus ya. Layar. Oke, baik ya. Nah, seperti yang adik-adik lihat, silahkan lihat di layar ya, dan kemudian jawab ya. Sudah dilihat jelas? Siap, Nurse. Sudah dilihat jelas. Jadi seorang laki Oke, seorang laki-laki dengarkan saya ya. Seorang laki-laki usia 40 tahun dirawat di ruang isolasi dengan suspek infeksi virus corona. Hasil pengkajian sesak napas, demam, batuk berlendir berwarna hijau dan kental. Hasil hasil pemeriksaan laboratorium positif infeksi COVID-19. Perawat meminta melakukan informed consent kepada pasien untuk dipublikasikan identitasnya. Pasien telah setuju. Apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat tersebut? A. Confidentiality, B. Beneficence, C. Autonomy, D. Fidelity, dan E. Justice. Silahkan Nur Familianti, silahkan dijawab soalnya. Apa? Ya, apa jawabannya? Coba lihat. Otot. Apa? Apa ini? Ganunya ini punyanya Nurse. Nah, ini Apa? otonomi dia. Iya, betul, otonomi. Jadi data fokusnya di sini adalah perawat meminta melakukan informed consent kepada pasien untuk dipublikasikan identitasnya oleh pihak rumah sakit. Jadi informed consent di sini merupakan perwujudan dari penerapan prinsip otonomi. Selamat kompeten semua, ya. Baik ya. Kita lanjut pada soal berikutnya. Ini soal kasus juga. Mohon maaf sekali, sebenarnya ini nomor 2. Seorang laki-laki usia 40 tahun dirawat di ruang ICU dengan cedera kepala. Hasil pengkajian GCS 15, lemah, nyeri kepala, sesak napas, dan terdengar bunyi napas gargling. Jadi bunyi napas gargling ya, bunyi napas gargling itu menandakan bahwa ada cairan, baik itu berupa darah atau sekret di bagian jalan napas atas ya. Pasien terpasang tracheostomy tube dan oksigen non-rebreather mask 12 liter per menit. Ini TTV-nya mungkin kalian bisa lihat. Nah, pertanyaannya adalah apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Eka Retno, silahkan dijawab. Apakah Anda memilih A. Resiko perfusi jaringan cerebral tidak efektif, atau bersihan jalan napas tidak efektif, atau pola napas tidak efektif, atau mungkin Anda menjawab D. Nyeri akut, atau mungkin dijawab E. Keletihan. Silahkan dijawab dan beserta alasannya. Eka Retno. Bersihan jalan nafas tidak efektif ya.
Iya, bersihan jalan napas tidak efektif. Kenapa jawabannya bersihan jalan napas tidak efektif, Nur Andani? Itu saat terdapat data ada bunyi jangkrik pada saraf pernapasan dan kita lihat datanya di situ aktual nurse. Iya, betul sekali. Betul sekali. Jadi ketika ada pada kasus itu atau pada pasien ada bunyi napas yang abnormal, baik itu bunyi napas gargling, stridor, snoring, berarti masalah keperawatan prioritas yang harus ditegakkan adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Paham? Paham? Oke. Oke. Baik ya, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Siapa yang bisa jawab nomor 2? Stop ini dulu. Ya, ini soal nomor 2 ya. Seorang laki-laki usia 34 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan nyeri dada kiri skala 8, menjalar ke leher lengan dan rahang bawah sejak 20 menit yang lalu. Hasil pengkajian, wajah meringis, sesak napas, dan berkeringat. Gambaran EKG menunjukkan bahwa depresi segmen ST ya. Pasien sudah diberikan NGT sublingual tablet 1,2 mg yang diberikan tiap 5 menit. Jadi sudah diberikan nitrogliserin ya, nitrogliserin melalui sublingual tablet itu 1,2 mg. Nah, pertanyaannya adalah apakah tindakan keperawatan berikutnya? Sudah diberikan nitrogliserin 3 kali. Kira-kira apa selanjutnya? Nur Familianti, silahkan dijawab. Bilang absennya. Ya. Bukanya dia. Bicara dibuka ini. Tadi jawabannya apa itu bacanya yang B? B itu kolaborasi pemberian morfin sulfat melalui intravena per IV. Dari yang sakitin. Ya. Yang B. Ya, siapa yang jawab B tadi? Dapat itu. Siapa yang jawab B? Ya, pemberian morfin. Kenapa harus diberikan morfin? Karena sudah 3 kali diberikan nitrogliserin sublingual melalui sublingual. Ingat itu ya, ketika sudah 3 kali maka tindakan selanjutnya adalah harus diberikan morfin sulfat. Jadi morfin ini sebagai analgetik ya. Biasanya kan pada pasien-pasien jantung sudah diberikan nitrogliserin tapi nyeri pasien tidak berkurang. Paham ya? Seandainya A itu kenapa bukan A? Itu kan A pilihannya hanya kolaborasi pemberian analgetik. Jadi tidak jelas di sini analgetik apa. Ya, dan juga semisalnya diberikan analgetik IV yang biasa kalian berikan itu, kalau analgetik yang di rumah sakit biasa kalian memberikan apa? Ketorolak misalnya. Ketorolak itu tidak mempan untuk pasien-pasien yang dicurigai sindrom koroner akut, ya. Oke. Iya, kelainan jantung. Ini sindrom koroner akut. Nah, sekarang ini soal tentang hipoglikemi. Ya, tentang hipoglikemi. Lihat soalnya. Seorang laki-laki usia 30 tahun
dibawa ke UGD dengan keluhan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian GCS 13, pucat berkeringat dingin dan akral dingin, ya. Hasil pemeriksaan GDS 28 mg per desiliter. Tekanan darah 100/60, frekuensi napas 24 kali per menit, saturasi oksigen 96%. Terpasang kanul oksigen 5 liter per menit. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah Anda memberikan cairan infus destrosa 5% atau Anda memberikan destrosa 40% sebanyak 3 flakon melalui intravena, atau Anda menjawab C, D, dan E? Siapa yang jawab? Mardiah, Ulfa, silakan dijawab. Kalau bukan B channel. Kalau bukan B D. Jadi apa data fokusnya ini di kasus? Kira-kira apa data fokusnya? Iya, GDS-nya hanya 28. Jadi ketika GDS pasien 40 mg ke bawah, ya ingat ya, ketika kurang dari 40 mg per desiliter, maka harus diberikan destrosa 40% sebanyak 3 flakon, yaitu melalui intravena, ya. Jadi sebenarnya semua pasien-pasien yang kadar glukosa darahnya rendah itu memang tetap diberikan juga destrosa 5%. Jadi diinfus dengan destrosa, tapi dengan destrosa 5% ini masalahnya pasien belum teratasi, tidak signifikan bisa meningkatkan kadar glukosa darah. Jadi harus, kalau misalnya 40 ke bawah, harus diberikan 3 flakon, harus destrosa 40%, ya.